Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita pelajaran akidah akhlak. Materi kita hari ini adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Ayo kita simak sama-sama. Nah, sebelum membahas materi hari ini, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. Apa sih pengertian Ulul Azmi itu dan siapa saja Rasulnya? Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar sifat utama Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi punya beberapa sifat. Nah, lalu perilaku yang dapat kita pelajari apa? Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perilaku sosial, sabar, dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasulul Azmi. Jadi ada sifat sikap spiritual, ada sikap sosialnya. Nah, kita dapat mempelajari setelah atau mengamalkan sifat spiritual, sifat sosial itu setelah mendengarkan kisah Rasulul Azmi dan memahami sifat-sifat Rasulul Azmi. Kenapa disebut Rasulul Azmi? Sehingga kita bisa mencontoh, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peta konsep hari ini yang harus kita lakukan adalah pertama tentang materi. Materi kita hari ini tentang pengertian Rasulul Azmi. Aktivitas yang kita lakukan adalah mendiskusikan pemahaman tentang Rasulul Azmi, dan di situ kita bisa melaksanakan keterampilan komunikasi. Dan yang selanjutnya yang kedua, sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi. Di situ aktivitas kita dapat menghubungkan sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi dengan contoh nyata di kehidupan kita lah. Dari situ keterampilan kita tumbuh dengan predikat kolaboratif gitu. Di situ ada kolaboratif pada materi sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi. Nah, oleh karena itu jangan lupa tetap disimak sampai selesai videonya. Oke anak-anak, mari kita cermati terlebih dahulu, yaitu bahwa Allah mengangkat orang-orang yang terpilih di antara manusia di dunia ini. Ada yang menjadi nabi dan ada pula yang menjadi rasul. Ada yang kedua-duanya juga. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Karena apa? Ada perbedaannya. Siapakah nabi atau rasul itu? Sebagian ulama memberikan definisi yang berbeda antara seorang nabi dan rasul. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, bedanya itu, kalau Nabi dapat wahyu nggak wajib menyampaikan kepada umatnya, kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas yang diemban oleh para rasul amatlah berat. Untuk suksesnya tugas yang dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul selain dibekali dengan mukjizat juga didukung oleh sifat-sifat yang sangat istimewa. Di antara para rasul itu ada yang mendapatkan gelar istimewa Ulul Azmi karena ketabahan, kesabaran, dan perjuangannya yang luar biasa melebihi kemampuan manusia biasa. Kisah keterangan para rasul ini menjadi inspirasi dan uswatun hasanah bagi umat manusia. Siapakah rasul yang mendapatkan gelar khusus ini? Bagaimana kisah keteladannya? Nah, itu kita yang harus kita pelajari kita pada kesempatan kali ini. Siapa saja dan apa saja sifat-sifat utama beliau-beliau. Nah, sekarang pengertian Rasulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, di kelas 7 kemarin sudah disebutkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul, yang artinya adalah yang memiliki ulu gitu asalnya. Dan azmi al-azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa ulul azmi atau ulul azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nah, itu jadi orang-orang yang khusus lah. Udah rasul itu udah khusus, sekarang dikhususkan lagi ada lima nabi dan rasul.
Setelah istilah ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Nah, itu sudah dipilih oleh Allah untuk menghadapi kaum-kaum yang memang menentang gitu, dari tentang ajaran-ajaran Rasul tersebut. Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya nanti kalian sudah tahu semuanya, tapi nanti ada sedikit ceritanya. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Nuh itu kaumnya itu gak pada beriman. Nabi Ibrahim juga sama, bahkan ayahnya atau pamannya juga tidak mau beriman. Nabi Musa apalagi yang menghadapi Fir'aun kala itu yang mengaku menjadi Tuhan. Gitu. Dan yang keempat adalah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa sejak kecil pun sudah dicoba oleh Allah ibunya itu. Nabi Isa kan lahir tanpa ayah gitu. Apalagi sekarang cobaannya itu yang setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, cobaannya itu justru malah itu sekarang katanya Tuhan Yesus begitu itu. Yang kelima Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ujian berat-berat yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alami. Tuh, kelima nabi ini yang mendapatkan julukan ulul azmi. Dan yang kedua sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 berikut ini. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Nah, setelah mengetahui siapa saja yang menjadi Rasul ulul azmi dan sebagian sifat-sifat yang harus kita teladani, lantas bagaimana kisah singkatnya? Silahkan disimak ya. Ini cerita-cerita 5 Rasul ulul azmi secara singkat saja. Dari cerita singkat kita bisa memahami sifat-sifat yang harus kita teladani.
Bagaimana kisahnya anak-anak? Sangat seru bukan? Alhamdulillah, kalian sudah menyimak video ini tentang Rasulul Azmi, dan tugasnya adalah silahkan tulis ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 dan sebutkan nabi yang favorit bagi kalian dari kelima nabi tersebut, dan sebutkan alasannya ya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.